mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari hadis-hadis ini. Sebelum kita mulai mengkaji, mari kita kirim Al-Fatihah pada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita yang telah mendidik kita semua, dan terutama pada Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut sekarang hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki ku hadis al-thalitsu kang kaping 23 lan 20. Hadis yang ke-23. An Abi Malikin, diriwayatake saking Abi Malik Al-Harithi Ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Abi Malik Al-Harits. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatul laka aw alaika kullun nasi yaudu wa bai'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. An qala dawuh Rasulullah sallallahu at-tuhuru utawi sesuci, bersuci. Syatrul imani iku separone iman. Jadi bersuci itu adalah dikatakan sebagai separuh dari iman. Ada juga hadis misalkan an-nadzafatu minal iman. Banyak yang minal iman itu jadi manifestasi dari iman itu. Al-haya'u minal iman. Nah ini at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Jadi, nah, apa sih bersuci itu? Bersuci sini bisa bersuci secara fisik, bisa juga bersuci secara hati atau batiniah. Nah, kalau bersuci secara fisik kita bisa tahu misalkan mulai dari bersuci dari najis. Jadi kan banyak sekali di fikih itu kan mesti kalau di bab pertama itu mesti bab toharoh itu ya bersuci. Mulai dari apa namanya bersuci dari najis ya. Bagaimana cara bersuci dari najis? Syarat-syaratnya seperti apa? Kategori najis seperti apa? Itu bersuci dari najis. Bagaimana cara membersihkannya? Gitu. Jadi setiap orang yang beriman itu diharuskan untuk bersuci. Jadi kita tidak membawa najis, tidak juga berhadas. Itu seperti itu. Jadi bersuci dari najis tadi pertama. Terus kemudian ada yang namanya istinja. Kalau istinja itu berarti ketika kita buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, itu beristinja. Dalam bahasa Jawanya itu cawi itu istinja. Nah, itu ada cara-caranya istinja itu seperti apa.
Suci dari najis juga ada cara-caranya sendiri. Nah, jadi suci dari najis, terus istinja, ini terus kemudian bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bersucinya dengan wudhu, hadas besar bersucinya dengan apa namanya mandi, ya mandi besar itu. Nah, bersuci dari najis, kalau pakaian ya pakaian kita itu bebas dari najis, tempat sholat kita tempatnya bebas dari najis, kemudian kita sudah istinja, itu adalah kemudian suci dari hadas kecil maupun hadas besar itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, itu maka dikatakan syatrul iman, separuhnya dari iman, bersuci itu separuhnya dari. Jadi setiap Muslim itu diajarkan untuk selalu bersuci. Bersuci dari najis, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, seperti itu. Paling tidak kita harus menjamin kesucian, ya, itu lima kali dalam sehari, ya, 5 kali dalam sehari. Waktu sholat 5 waktu itu kita wajib dalam kondisi suci. Nah, paling tidak itu. Nah, tidak hanya suci dari yang secara fisik tadi, ya, suci najis dan sebagainya, sampai kemudian hadas kecil dan hadas besar, tapi juga suci hati. Maksudnya suci itu suci hati juga. Suci dari apa? Ya pertama sebagai yang orang beriman, ya imannya itu benar, tidak dikotori oleh syirik. Jadi imannya, tauhidnya benar, tidak dicampuri oleh kesyirikan, seperti itu. Baik syirik sing nyata maupun syirik yang samar-samar, ya, samar-samar. Kita mensekutukan ada kekuasaan lain selain Allah. Itu tauhid. Terus kemudian suci itu suci niatnya. Jadi kalau kita melaksanakan suatu ibadah, niat kita itu harus disucikan dulu, dibenarkan, ya. Jadi pada bagian pertama kitab ini itu kan soal niat, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya berarti baik. Niatnya ibadah, berarti dia terhitung sebagai ibadah. Kalau apa namanya wujud fisiknya itu melakukan gerakan ibadah, melakukan tindakan ibadah, tetapi hatinya tidak berniat ibadah, berarti ya tidak tercatat. Secara fikih pun tidak sah, seperti itu. Itu niat dari secara fikih. Kemudian niatnya, ketulusan niatnya itu juga harus ditata, seperti itu. Misalkan kita sholat, benar-benar diluruskan niatnya lillahi ta'ala, bukan li yang lainnya, bukan karena yang lain-lain, seperti itu. Zakat gitu, ya, atau sedekah, benar-benar kita luruskan niatnya, niat lillahi ta'ala, niat membantu fakir miskin, bukan niat cari perhatian dan sebagainya, bukan niat cari masa dan sebagainya. Itu suci niat. Kemudian suci hati dari apa namanya iri dengki, hasut, lihat apa namanya tetangganya, lihat temannya dapat nikmat, itu hasut. Nah, itu harus dibersihkan, harus disucikan dari hasut itu. Kemarin kita sudah belajar bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu kalau dia senang, menyenangi jika temannya itu mendapat kesenangan. Jadi kan konconya senang itu dia melok senang. Ya, itu kemarin
ciri-ciri orang beriman. Jadi nyambung di sini juga. Jadi kalau ciri-ciri beriman itu juga suci. Suci hati salah satunya adalah tidak dengki, tidak hasut kepada teman, kepada tetangga, dan yang lain-lain, saudara, seperti itu. Ono koncone munggah pangkat, iri dengki, loro kabeh seperti itu. Ya. Terus kemudian suci dari misalkan hubud dunia, ya, seneng dunia. Ya, ya kita tidak mungkiri bahwa kita itu perlu duniawi ya, maksudnya duniawi itu ya kayak harta dan sebagainya, itu wanita dan sebagainya. Tapi kalau sampai hubud dunia itu berarti sudah kecintaan itu sudah merasuk di dalam hati kita dan menguasai alam pikiran kita. Ya, berlebih hubud dunia itu harus disucikan, hati kita harus disucikan. Ya, kemudian Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya itu kan membagi kitabnya menjadi beberapa rubuk, ya empat bagian. Ya pertamanya itu adalah ya hal yang merusak. Ya. Dan ini penyakit hati ini yang harus disucikan. Iri dengki, hubud dunya, ya, itu harus disucikan. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Nah ini berarti bersuci, baik bersuci secara fisik dalam bentuk menghilangkan najis, kemudian bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, juga mensucikan hati sehingga hatinya itu tidak dikotori hal-hal yang bisa merusak keimanan dan nilai ibadahnya. Wis bener-bener posone dirusak hatine. Ya bener-bener ibadah haji dirusak, dikotori hatinya dengan intensi-intensi yang lain. Itu at-tuhuru syatrul iman. Terus walhamdulillahi utawi alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ucapan alhamdulillah atau makna alhamdulillah. Jadi kalau kita ucapan alhamdulillah tamlau bisa ngebai apa alhamdulillah al mizana ing mizan. Jadi enak ya ngucap alhamdulillah wis bisa ngebai mizan timbangan amal kita. Jadi nilainya berat sekali, maksudnya berbobot sekali alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena ini alhamdulillah ini kalimat yang mengandung tauhid juga. Kalau kita di Malay Jawa itu utawi sekabehane puji, alhamdulillah sekabehane puji lillahi itu tetap kagungan Gusti Allah, bukan yang lain. Ini juga termasuk kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah. Bahkan dikatakan ini tamlaul mizan. Kalau kita mengucap alhamdulillah itu harus dihayati betul ya, bukan sekedar ngomong tok alhamdulillah tapi tidak meresap maknanya. Jadi ini perbuatannya ketokane gampang, tapi kemudian itu tamlaul mizan. Nah, kalau kita mendapat minimal kalau kita mendapat kesenangan itu bisa mengucap alhamdulillah. Syukur-syukur kalau level kita sudah dinaikkan, tidak hanya kesenangan, tapi segala kondisi kita sudah bisa berucap alhamdulillah. Waduh kan ngenteni alhamdulillah kan ngenteni seneng kadang ya. Ngenteni seneng ya. Untuk nek PNS TPP cair baru iso alhamdulillah. Ngenteni nek seneng alhamdulillah. Terus kemudian mari mangan ngono. Iku syukur wis alhamdulillah wis apik iku wis apik lah. Untuk kenikmatan alhamdulillah itu sudah bagus banget sudah. Mari mangan wareg alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu dalam segala kondisi kan. Kalimat itu kalimat apa? Afirmasi untuk Allah. Alhamdulillah dalam segala kondisi, bukan ketika mendapat kesenangan saja. Kalau kalangan sufi itu mengucap alhamdulillah itu
Justru ketika mendapatkan sesuatu yang susah, misalkan ini level ya, levelnya untuk duit no malah bingung, untuk rezeki akeh itu bingung orang-orang sufi itu, orang-orang yang warok itu dikasih duit bingung wes, artinya redek onjang ganjing dan sebagainya. Nah, nah awak dia kan seneng itu rezeki kayak alhamdulillah. Justru mereka itu yang level itu malah kalau dapat yang kelihatannya seneng ya dapat harta atau apa itu susah malah ya. Jangan-jangan aku ini mendapat coba dari Allah, aku dapat kutukan apa seperti itu. Nah, terus kemudian nah, nek dapat susah malah alhamdulillah. Nek level awak dhewe kan nek seneng alhamdulillah. Iku wis apik juga wis. Bagus awak dhewe mungkin isone iki ya. Sing pokoke eling nek dapat kesenangan, dapat rezeki, dapat kesehatan alhamdulillah. Iku wis bagus. Ya toh ya aku yang milih iki ya daripada untuk kesusahan belum tentu kita bisa sabar. Untuk ibadah sing iki ini awak dhewe. Saya sendiri juga itu memilih ini aja. Dapat harta apa banyak tapi bersyukur alhamdulillah kan kita ane kan lu enteng loh kita bisa ngelakoni alhamdulillah timbangane dicoba gak duwe awak dewi durung tentu bisa sabar dan mesti nek model awak dewi katanya malah gak iso ngomong alhamdulillah iso awak dewi alhamdulillah nek untuk kesenangan. Nah, ya itu berarti ya level awak dewi kita bisa beralhamdulillah kalau mendapat kenikmatan. Oke, enggak masalah itu enggak masalah. Kita dapat kesenangan alhamdulillah ya memang seperti itu. Nah, madhab saya juga seperti itu. Kalau dapat seneng alhamdulillah daripada dapat kesusahan terus nggak bisa sabar. Iku ngeruweng ya. Terus melarat terus ngeruweng kan soro kan ya. Mending sugih terus alhamdulillah. Mending enak alhamdulillah daripada gak enak terus ngeruweng. Ya wis entuk wis ning donya gak enak ngerowenge ya ning akhirat tuh gak enak. Mending ning dunia iku sugih untuk kenikmatan terus bisa berucap alhamdulillah. Karena alhamdulillah tamlaul mizan. Dengan ucapan alhamdulillah yang serius itu bisa ngebak-ngebaki mizan daripada sampean ibadah ya turun karuan sampean tanpa dilandasi alhamdulillah gitu ya ibadah turun tentu sampean bisa memenuhi mizan ya timbangan amal kita. Nah, iki ono sing ibadah sing relatif gampang nek seneng awakmu ngomong alhamdulillah, merasakan alhamdulillah, ngerentek no alhamdulillah. Nah, itu. Wa subhanallahi lan lafat subhanallah, pengucap subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillahi lan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, kalimat tasbih dan tahmid, hamdalah, tamlaani ngebak-ngebaki apa karone mau subhanallah dan alhamdulillah kamu eh ngebak-ngebaki au tamlau utawa ngebaki apa subhanallah alhamdulillah maing barang bainas samawati antarane pitu piro-piro langit wal ardilan pitu piro-piro bumi. Jadi ngebak-ngebaki subhanallah alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi kebaikannya. Wassolatu utawi solat nurun iku dadi cahaya nur. Jadi kalau di akhirat nanti ini katanya eh, kening orang-orang yang bersujud sholat itu berkilauan ya dalam arti jadi min asari sujud bekas-bekas sujudnya itu kelihatan bercahaya. Wasodakotu utawi sodakoh burhanun itu tadi pertondo. Pertondo bahwa kita melakukan kebaikan dan sebagainya. Wasobru utawi sabar
dia uniku jadi pepadang. Sabar itu adalah penerang. Sampai agak sabar yo bingung kabeh ya kan. Malah ini kemarin kan bodop, ini bodop itu kan berarti tidak sabar, marah-marah berarti kan tidak sabar. Nah, nek gak sabar itu berarti peteng. Hati ini peteng. Nah, sabar ini adalah pepadangnya. Kesabaran adalah matahari. Jadi apa? Uh, Rendra itu ya. Kesabaran adalah matahari. Ya, ini asobru diaun. Sabar adalah pepadang, penerang dengan sabar. Sebab kalau tidak ada kesabaran, hati kita peteng, gelap kita isinya ya emosian seperti itu. Wal Quran utawi Quran iku hujatun, jadi hujah, jadi argumentasi laka manfaat maring siro au alaika utawa bahayani maring siro atau melarati maring siro. Jadi laka itu berarti hujah Quran itu memberi petunjuk bagi kita. Tapi kalau alaika berarti justru menyesatkan kita. Jadi Allah sendiri kan menyampaikan wa nunazilul Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Jadi Quran itu menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan menambahkan apapun kecuali tambah sesat. Semoga kita itu Quran bagi kita itu menjadi manfaat, menjadi penerang, menjadi imam kita, bukan malah menjadi sumber kita kesesatan bagi kita. Quran itu. Wala yasidu, kalau kita termasuk orang zalim berarti tadi wala yasidu zalimina illa khasara. Ini bulan Quran, monggo kita banyak deres Quran, minimal moco ya, moco Quran. Syukur-syukur nanti angen-angen sak manane gitu kan. Syukur-syukur bisa diamalkan secara istiqomah seperti itu. Kullu nasi utawi saben-saben menungso yang iku yang itu isu-isuan atau artinya hiduplah setiap orang itu babaiun mongko adol. Jadi kang adol nafsahu ing awak dewene baik. Jadi setiap orang itu lahir di dunia ini maksudnya itu fabaiun nafsa, maka dia pasti menjual dirinya, menjual diri kepada apa? Kepada Allah atau kepada setan, bahasanya kan gitu. Famu'tikuha, maka dia bakal memerdekakan nafsinya karena dia menyerahkan jiwanya kepada Allah, au mubikuha utawa ngerusak atau menghancurkan ing nafsu, ing jiwanya kalau dia menempuh jalan setan tadi. Fabaiun nafsahu, apakah dia menjual kepada Allah atau kepada setan. Kita kan di Quran itu banyak ya. Inna Allah yastari dan seterusnya. Allah itu akan membeli jiwa itu. Babaiun nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu riwayat ing hadis mau sapa muslimun Imam Muslim. Al hadisu utawi iki ku hadis ar-rabiu kang kaping papat wal isruna lan 20. Hadis kaping 24, hadis ke-24. An Abi Dzarrin, diriwayatake saking Abi Dzar radhiyallahu anhu, jadi salah seorang sahabat Nabi, ini termasuk as-sabiqun al-awwalun,
sudah masuk Islam ketika periode Mekah. Dan Nabi masih di Mekah, sudah dia itu masuk Islam. Alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fima ing dalam riwayat, ing dalam kabar, rawa kang riwayatake sapa kanjeng Nabi anillahi saking Allah Azza wa Jalla. Berarti ini hadis qudsi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh kanjeng Nabi dari Allah Ta'ala. Apa bedanya hadis qudsi dengan Quran? Kalau Quran itu redaksinya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan, sudah didiktekan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, sudah didiktekan redaksinya. Apa? Kalau misalkan Bismillah ya Bismillah seperti itu. Bukan redaksi yang lain. Kalau hadis qudsi enggak. Hadis qudsi itu maknanya aja, substansinya, redaksinya terserah kanjeng Nabi. Itu bedanya. Bedanya seperti itu. Antara hadis qudsi dan hadis nabawi yang lain. Terus bedanya lagi kalau hadis qudsi itu tidak memiliki nilai mukjizat. Nah, Quran kan jelas mukjizat. Terus kemudian kalau Quran itu tidak boleh dibaca oleh orang junub ya, tapi kalau hadis qudsi boleh. Hadis qudsi boleh dipegang tanpa toharoh. Quran itu menurut Imam Syafi'i harus bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar untuk memegang mushafnya. Membacanya harus dalam tidak boleh junub seperti itu. Nah, hadis qudsi tidak. Redaksinya juga redaksi dari Nabi. Nah, Allah hanya memberikan maknanya saja. Annahu sesungguhnya Allah saat temene Gusti Allah qala dawuh sapa Allah berfirman, ya ibadi he kawula ingsun, ini saat temene ingsun iku haram tu ngaramake sapa ingsun. Allah mengharamkan atas dirinya sendiri. Adzulma ing aniaya ala nafsi ing awak dewi ingsun. Ya. Jadi ini haram tu adzulma ala nafsi. Jadi ini mengharamkan. Terus ada lagi di Quran itu kataballahu ala nafsi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat. Mengharamkan kezaliman. Mewajibkan rahmah. Yang diwajibkan adalah rahmat, kasih sayang. Mengharamkan kezaliman. Waja'altuhu lan dadekake sapa ingsun ing zulm ing kedzaliman bainakum antarane sira kabeh, dadekake muharraman ingkang den haramake, fala tadzalamu mongko aja padha saling mendolimi sapa sira kabeh. Tadzalama itu saling mendolimi, jangan saling kalian berbuat aniaya. Jadi saling tolong menolong, jangan fala tadzalamu, jangan saling mendolimi. Saya kan seringannya saling mendolimi, saling membawa menyimpan kejelekan saudaranya untuk jadi bahan ancaman. Saya kan zaman yang ngono. Fala tadzalamu. Ya ibadi kawula ingsun. Kullukum utawi saben sira kabeh. Dolun iku kang sasar. Ilaman
kejaba wong. Jadi setiap kita itu tersesat. Ilaman kejaba wong hadaituhu kang aweh hidayah sapa ingsun ing man. Kalau kita ini setiap kita itu pada ingin tersesat kecuali orang yang dapat hidayah. Kalau kita nggak dapat hidayah pasti kita akan tersesat. Fastah duni mongko njaluo pituduh njaluo hidayah sapa sira kabeh ingsun dikum mongko bakal aweh hidayah sapa ingsun ing sira kabeh. Ya ibadi kawula ingsun kulukum utawi saben saben ira kabeh jaiun iku kang luwe lapar ilaman kejaba wong amtuhu kang aweh mangan sapa ingsun ing kul ing jae ing man fastat maimuni mongko nyuwuna mangan sapa sira kabeh ing ingsun aimkum mongko bakal uh, aweh mangan ingsun ing sira kabeh. Jadi setiap yang kita makan itu adalah dari Allah. Jadi kini kadang sering lali nih ya kayak awak dhewe iki. Mangan ngono tidak pernah menyadari bahwa ini aslinya itu dari Allah. Pokoknya orang yang ngarep dipangan bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak merasuk. Ini introspeksi buat saya sendiri. Kadang kau awak dhewe apa ya? Delok kanca sing biasane Katolik iku ya nek arep mangan ngono iku ndongone iku serius ngono ya. Oh, kayak bener-bener ingat pangerane ngono. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Maksudnya dalam ketika kita setiap kali makan itu harus benar-benar menghayati bahwa ini rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita, bukan karena kerja kita. Kerja kaya apa nek sampean gak dikai mangan, gak dikai rezeki oleh Allah, maka tidak akan dapat itu. Fastat aimuni mongko jalu omangan sapa sira kabeh ingsun utimkum mongko aweh mangan sapa ingsun ing sira kabeh. Ya ibadi duh kawula ingsun. Jadi kerja kita, usaha kita itu kan apa namanya wasilah kita. Jadi kita butuh wasilah untuk mendapatkan itu tadi. Nek Gusti Allah kepengin ngekai awak dhewe gak wasilah ya iso ae. Bisa saja. Tapi level kita kan apa nih sini makom awak dhewe makom kasab ya. Jadi nek gak berupaya yang tidak dapat rezeki, tidak dapat itu untuk makan itu tadi. Ya ibadi he kawula ingsun. Kullukum utawi saben sira kabeh iku arin kang mudo ilaman kejaba wong kasautuhu kang aweh sandangan sapa ingsun kang aweh kelambi sapa ingsun ing man fastaksuni mongko njaluo sandangan sapa sira kabeh ingsun aksikum mongko paring sandangan sapa ingsun ing sira kabeh. Jadi kebutuhan kita itu pada hakikatnya yang memenuhi Allah. Itu keimanan yang harus kita pegang. Ya ibadi he kawula ingsun. Innakum sak temene sira kabeh iku tukhtiuna keluputan sapa sira kabeh gawe salah terus. Awak kan salah akeh salah itu ya. Timbangane bener ya awak dhewe. Ning ngono Gusti Allah ya tidak menghukum kita saatnya dinteni elinge dinteni elinge. Jadi rahmat Allah Mas lebih luas. Bilaili ing dalem wengi wan nahari lan rino. Wa ana utawi ingsun Allah alfiru iku paring ngapura sapa ingsun aldzunuba ing pira-pira dosa jami'an sekabehane dosa mau.
fastaghfiruni mongko istighfaro sira kabeh ingsun aufir mongko bakal nyepuro sapa ingsun laku maring sira kabeh. Jadi kita yang model awak dhewe iki ya gawe kesalahan luput 24 jam akeh lupute ngono. Ya ibadi he kawula ingsun innakum satemene sira kabeh lan tablughu tumeka besok ora bakal bisa tumeka sapa sira kabeh bisa nekake sapa sira kabeh duri ing melarati ingsun memberikan efek negatif kepadaku fataduruni mongko bayani sapa sira kabeh ingsun kalian semua itu tidak bakal bisa apa ya memberikan eh, apa ya duriku bahasanya gampangannya tidak bisa memberikan efek negatif padaku tidak bisa membahayakanku memberikan mengancamku dan sebagainya walan tablughu lan tumeka kasih besok ora bakal tumeka sapa sira kabeh nafi ing awe manfaat ingsun fatang fauni mongko bisa awe manfaat sapa sira kabeh ingsun kalian itu tidak bisa eh, memberi kerugian. Nah, ini kata-katanya lebih pas ini. Memberi kerugian kepadaku atau memberi manfaat kepadaku. Oh, aku gak butuh, nggak pengaruh, nggak bisa dipengaruhi oleh makhluk. Jadi Allah itu independen lah. Qiyamu binafsihi, kudro dan sebagainya itu inna tidak bisa dirugikan atau diberi manfaat oleh yang lain. Ya ibadi kawula ingsun lau anna awalakum lamun to sak temene wong awal ira kabeh wa akhirakum lan wong akhir ira kabeh di manusia ini dari awal sampai akhir wa insakum lan jenise menungso ira kabeh wa jinnakum lan jin ira kabeh kanu iku ana sapa kabeh mau awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum iku ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum iku ala atqa neteping atase luweh takwa ala atqa qalbi rajulin iku neteping atase luweh takwone atine wong suwiji wahidin kang siji minkum saking sira kabeh jadi seluruh orang seluruh makhluk ya Mas. Mulai dari zaman biyen gak enak sampai zaman akhir meneh mendekati kiamat. Ring rupa menungso apa rupa jin kabeh iku level takwane iku level tertinggi lah. Level tertinggi. Semuanya punya level takwaan yang tinggi. Ya, maksudnya seperti itu. Mazada ora bisa nambahi apa dalika mengkono-mengkono takwa mau mulki ing kerajaan ingsun ing kekuasaan ingsun sayan ing suci-suci gak pengaruh ketakwaanmu lo gak pengaruh ning aku sing butuh kan awak dhewe ya butuh takwa nek Gusti Allah gak pengaruh kon takwa pekarepmu gak ya karepmu ibaratnya wong kabeh sak donya iki jin menungso mulai awal sampai akhir itu punya level ketakwaan, punya ketakwaan yang sangat tinggi, tertinggi di antara orang lain. Ya itu gak pengaruh ning kekuasaane Allah, mulki ing kekuasaan ing kerajaane Allah. Sebaliknya, ya ibadi kawula ingsun. Lau anna awalakum lamun to sak temene awong awal ira kabeh wa akhirakum lan akhir ira kabeh wa insakum lan jenise menungso ira kabeh wa jinnakum lan jin ira kabeh kanu ana kabeh mau awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum iku ala afjari qalbi rajulin neteping atase luweh lacute atine wong lanang suci wahidin kang siji jadi wong
ibaratnya wong kuwabe ku mau welek wis, welek. Elek iku padha karo wong sing paling elek. Nah, ngono lah. Sak kabeh iki, sak mulai awal sampai akhir menungso lan jine kok kabeh welek wis. Absir itu lacut, penuh dosa, ya fasik dan sebagainya, kafir kabeh wis. Mana koso, mongko ora bakal nyudo. Apa dalika mengkono-mengkono afjar min mulki saking kekuasaan ingsun, sayan ing suwi-wiji. Gak ngaruh ning kekuasaanku. Ya. Jadi sing butuh takwa itu kita. Ya. Allah nggak pengaruh. Ya ibadi, he kawula ingsun. Lau anna awalakum lamun tos dune wong awal ira kabeh wa akhirakum lan wong akhir ira kabeh wa insakum lan jinise menungso ira kabeh wa jinnakum lan jinise jin ira kabeh kamu iku nglumpuk jumeneng fi saidin ing dalam tanah lapang wahidin kang suwiji wasa aluni mongko njaluk sapa kabeh mau ing ingsun kabeh kun njaluk jaluk sembarang kalir wis jaluke. Fa atau itu mongko bakal aweh sapa ingsun. Bisa aweh sapa ingsun. Kula insanin ing saben-saben menungso mas alat tahu ing penjaluke insan. Saben-saben penjalukane apa bisa gitu. Ya. Jadi nek jaluke sampean iku gak dikabul berarti ya memang Gusti Allah gak kudu ngabulno sih ya. Bukan karena tidak mampu, ya mampu-mampu saja. Mana koso, jadi fa atau itu kula insanin masalah tahu. Semuanya dikasih sesuai permintaannya. Mana koso mongko ora sudo nyudo zalika apa mengkono-mengkono fa atau itu kula insanin mimma saking barang indi kang ono ngerso ingsun illa kama yang kusu angin kaya oleh sudo nyudo apa al mikhyatu dom dom apa jarum jarum ida udkhila tatkala den lebokake apa jarum mau al bahro ing lautan jadi yo gak kacek jarum sak piro sih dilebokno lautan itu paling kan volume airnya muncrat titik ngono ae. Nah, wabe mau ibaratnya ngono. Jadi pawewe Allah itu gak terbatas. Ya ibadi he kawula ingsun. Innama hiya angin pestine amal ira kabeh akmalukum tegese amal ira kabeh. Usiha ngitung sapa ingsun ing akmalakum maring sira kabeh. Summa uwafikum nulinuhoni sapa ingsun ing sira kabeh iya ha ing akmal. Gusti Allah iku ngitung, ngisap, menghisap amal kita dengan detail, kemudian memberikan balasan atas amal itu tadi. Faman mongko utawi sapane wong, mongko barang siapa wajada iku nemu sapa man khairan ing kebagusan fayahmad mongko becik muji sapa man Allah Gusti Allah. Waman lan utawi sapane wong iku wajada nemu sapa wong ghaira dzalika ing sakliyane mengkono-mengkono khair falayalu manna mongko aja nyalahno temen sapa man illa nafsu angin awak dhewe man. Jadi ini sajane Allah itu memberi tadi nek awakmu salah ya itu karena kesalahanmu. Aku cuma ngitung dan mencatat amalnya. Jadi Allah itu memberi potensi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu diberi petunjuk
Ya, diberi petunjuk untuk melakukan mana yang benar, mana yang salah. Terus dia diberi pilihan. Fala ya'lumanna illa nafsah. Warawahu mongko eh, rawahu riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita alhamdulillah bisa mengkaji, bisa apa namanya memaknai ya dua hadis. Semoga dua hadis ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dalam kita melaksanakan ibadah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai Arif, sudah mengkaji dua hadis, hadis ke 23 dan 24. Dan kita bisa meneladani apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Saya informasikan besok pagi kajian kitab Arba'in Nawawi ini dilanjutkan oleh Abah Sadin jam 5 pagi setelah subuh. Jadi melanjutkan kajian hadis ke 25 dan seterusnya. Jadi, saya ulangi untuk pagi jam 5 pagi bisa kita simak bersama-sama kajian hadis Arba'in Nawawi bersama Sadin. Mungkin itu. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita semua mengkaji kitab Arba'in Nawawi dan juga kepada para sahabat-sahabat yang sudah bergabung mengkaji kitab ini. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Nggih, matur nuwun Pak Yai. Nggih. Assalamualaikum. Saya akhiri nggih.